Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperlihatkan video praktikum kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Perkenalkan, nama saya Iftania. Perkenalkan, nama saya Bunga Lestari. Perkenalkan, nama saya Ismailda. Perkenalkan, nama saya Salma Febriani. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat yang bergantung hanya pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis partikelnya. Sifat koligatif terdiri atas penurunan tekanan uap jenuh delta P, kenaikan titik didih larutan delta Tb, penurunan titik beku larutan delta Tf, dan tekanan osmotik larutan Pi. 1. Tekanan uap larutan adalah tekanan yang ditimbulkan uap jenuh larutan. Titik didih adalah titik ketika air mendidih. Titik didih terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. 3. Titik beku adalah titik ketika air mulai membeku. Titik beku terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap padat. 4. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang mempertahankan kesetimbangan osmotik larutan dengan pelarut murninya agar osmosis terhenti. Percobaan ke-1. Kenaikan titik didih. Alat dan bahan. Yang pertama, lampu spiritus, kedua termometer, ketiga kaki 3 dan seng, keempat sendok, kelima air, keenam gelas kimia, yang ketujuh batang pengaduk, dan yang kedelapan garam kasar. Langkah kerja. Susun kaki 3 dan seng, lalu nyalakan sumbu pada lampu spiritus. Taruh gelas kimia yang sudah diisi air 25 ml, lalu didihkan. Setelah didih, ukur dengan termometer. Tunggu selama 30 detik untuk memastikan suhunya. Di sini kelompok kami mendapatkan titik didih air 78 derajat Celcius. Lalu catat pada hasil tabel pengamatan. Masukkan 1 sendok makan garam kasar ke dalam gelas kimia. Aduk lalu didihkan. Setelah didih, ukur menggunakan termometer. Di sini kami mendapatkan titik didih air tambah 1 sendok garam sebanyak 95 derajat Celcius. Masukkan 1 sendok garam lagi, lalu aduk dan didihkan. Setelah mendidih, ukur menggunakan termometer, lalu amati. Titik didih air ditambah 2 sendok garam, 98 derajat Celcius. Lalu catat. Percobaan kedua, penurunan titik beku. Alat dan bahan. Yang pertama, gelas kimia. Yang kedua, batang pengaduk. Yang ketiga, garam kasar. Yang keempat, sendok. Yang kelima, es batu. Dan yang keenam, termometer. Langkah kerja. Masukkan secukupnya potongan es batu ke dalam gelas kimia. Aduk-aduk hingga sedikit meleleh. Setelah sedikit meleleh, ukur menggunakan termometer. Tunggu selama 30 detik. Titik beku es 4 derajat Celcius. Masukkan 1 sendok makan garam ke dalam gelas kimia. Aduk hingga garam sedikit larut. Setelah garam sedikit terlarut, masukkan termometer ke dalam. Setelah garam terlarut, ukur menggunakan termometer. Di sini kami mendapatkan titik beku es ditambah 1 sendok garam min 0,8 derajat Celcius. Masukkan 1 sendok garam lagi ke dalam gelas kimia. Aduk hingga garam sedikit terlarut. Langkah kerja. Setelah sedikit terlarut, ukur menggunakan termometer. Di sini kami mendapatkan titik beku es ditambah 2 sendok garam min 10 derajat Celcius. Percobaan ketiga, pembuatan es krim. Alat dan bahan. Yang pertama, susu UHT. Yang kedua, kopi gudai. Yang ketiga, sendok. Yang keempat, es batu. Yang kelima, baskom. Yang keenam, kaleng bekas. Yang ketujuh, ada es krim. Yang kedelapan, garam kasar. Langkah kerja. Masukkan secukupnya es batu ke dalam baskom. Taruh kaleng di tengah-tengah es batu. Masukkan susu dan kopi saset yang merupakan bahan utama pembuatan es krim. Lalu aduk dan tutup kaleng. Tambahkan garam kasar di atas es batu. Putar kaleng hingga es krimnya menjadi beku. Setelah membeku, korek es krim dan taruh di wadah. Siap disajikan.
berkenan melihat video kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.